kita galau atau depresi karena ya nggak jelas, mungkin karena kita nggak happy dengan penampilan kita, mungkin karena kita takut dengan perkataan orang lain, mungkin karena AC di rumah kurang dingin. We complain about so much irrelevant. Ya. Sebagai negara yang demokratis, give your people, berikanlah pendudukmu kesempatan untuk menyadari potensi hidup mereka. Ya. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Hello. You recorded that? Mau jelasin nggak itu tadi lagu-lagu apa? Enggak, itu lu banget. Itu Iya, lu iya. banget ya. Emang lu Iya. gitu ya? I'm rich, I'm beauty, I'm yeah. Jadi gini, kan ada orang yang mungkin suka yoga, ada orang yang mungkin suka meditasi, ada orang yang sholat, atau ada orang yang ke gereja. We all have different ways to make ourselves feel good, right? Yep. Kalau buat aku selain berdoa dan meditasi, di pagi hari aku mempunyai sebuah playlist manifestasi lah. Contohnya? Gitu. Contohnya. Money comes easily and frequently. Money comes easily and frequently. Tapi kok jadi kayak matre ya? Nah, itu berarti men-trigger lu setiap pagi. Lu harus dengerin lagu. Lagu-lagu. That kind of genre gitu. Bukan, nggak selalu genre seperti ini sih. Ada yang lebih soft, yang lebih feminine juga. Tapi gitu. liriknya? Tapi liriknya essentially adalah meng-convince diri sendiri bahwa hidup itu indah. Kita harus bersyukur. Kita harus menerima kekurangan kita dan merayakan kelebihan kita. Oke. Gitu. So, banyak orang mungkin yang nggak ngerti bakal mikir, cocky banget sih atau kepedean banget sih. Tapi itu salah. Itu persepsi dan interpretasi yang salah. Oke. Aku rasa seiring berjalannya waktu, apalagi di dunia modern kita sekarang, kebanyakan anak muda ya, kita kebanyakan komplain, nggak bersyukur, Iya. selalu merasa kurang. Oke. Dan kita harus merubah mindset itu. Oke. Karena kalau kita berperilaku kayak gitu terus, ya kita akan jadi generasi yang nggak pernah puas. Widih. Iya. Tapi menurut lu lagu-lagu kayak gitu flexing nggak? Like I'm rich, money, I got a lot of money. I'm not- That's my bitch. Iya kan? That's my bitch, I'm the bitch. Iya dong. Itu nggak masuk flexing. Tapi kan aku nyanyinya nggak ke orang lain. Oh ini buat. Di kamar sendiri. Oke. Always. Every morning. Not every morning. Sempat ada fase every morning, tapi Oke. sekarang mungkin ya every few days. Oke. Gitu. Karena to be honest, aku sebenarnya orang yang terlalu banyak mikir. Kenapa? Apa yang lu pikirin? Gue pengen tahu deh, orang kayak lu mikir apa sih, Nyet? Orang kayak lu tuh apa yang lu pikirin? Kalau bangun tidur nih, apa yang lu pikirin? Money. No. Apa? Mungkin karena didikan orang tua aku yang sangat disiplin, aku orang yang sangat organized. Ya. Oh banget. Tidur pun aku ukur berapa jam gitu. Kalau jam 11 malam aku tidur, nggak boleh bangun di atas jam 7 pagi. Karena itu buang-buang waktu. Tapi at the same time memberikan aku 8 jam untuk tidur. Lalu 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, That's 7. 8 hours. Oke. Gitu. Itu udah lu pikirin tuh? Iya. Kalau gue tidur jam 12, bangunnya jam 8. Ya, tapi tak ada tapinya. Kalau aku tidur jam 2 karena kerjaan, tetap nggak boleh bangun di atas jam 8. Karena aku harus memaksimalkan hari aku. Itu didikan dari orang tua lo? It's also the way I am. I don't want to waste time. Time is money. Enggak, not time is money, but time is precious. Dan aku orang yang sangat ambitious. Aku punya banyak goals dalam hidup aku. Ya. Dan aku nggak mau buang-buang waktu. Oke, tapi iya sih, kita kan pernah ada satu project di itu ya. Di negara lain. Di negara lain ya. Emang gue tuh kaget ya pertama ketemu lo. Maksud gue segitunya ya, syuting jam segini, pulang jam segini, skripnya begini. Gue mikir ini orang, ini to be honest ya, ini orang emang begini, apa emang di syutingan itu doang, apa lu setiap hari begitu? Kayak misalnya ada skrip yang salah,
Lu kayak sorry. Iya. Emang begitu? Aku orang yang sangat vokal. Jadi Oke. aku percaya selama kritik yang aku kasih ke orang tersebut itu masuk akal dan aku punya bukti untuk membacking apa yang aku katakan, nggak ada salahnya aku berbicara. Lu Gitu. takut orang bete nggak? Maksud gue ini orang ala-ala deh. Udahlah gitu. Lu takut nggak orang ada pikiran itu? Cinta, relax dong. I know I have to relax. Itu aku tahu. Ya. Tapi sebenarnya aku bangga dengan diri aku sendiri karena bisa nggak takut mengekspresikan opini aku. Dulu waktu aku remaja, aku sangat-sangat takut akan opini orang lain. Waktu masih remaja, aku selalu ingin kelihatan sempurna depan orang lain. Sampai-sampai aku diam supaya nggak membuat orang lain berpikir buruk atau negatif. Ya. Tapi sekarang udah lebih dewasa, aku sadar at the end of the day, orang yang nggak terintimidasi dengan realness kita, nggak akan peduli kita mau beropini apapun. Karena mereka ngerti itu datang dari tempat yang baik. Gitu. Ya. You know? You know what I mean? Like people who aren't intimidated by your realness won't be put off by your opinions. And by the way you are gitu. Makanya aku nggak banyak teman. Aneh kan orang? Temen aku adalah orang-orang di kantor dan adalah 5 orang. Gua kira teman aku adalah diri aku sendiri, tidak ya? Oh iya, most of my own friends. Nah itu banyak pikirannya, aku ngomong sendiri di kepala. Ide-ide yang datang di kepala aku itu dari hasil round table conference di otak aku. Lu udah ketapan ngomong sendiri sama kaca belum? Kalau tiap pagi bangun tidur ya pas gua ngaca, siapa dia? Padahal gua. Pernah nggak? No. That's a joke, tapi kurang lucu. Sorry, I didn't understand the joke. Ya. Tapi lu coba lu bangun tidur, abis itu lu liat kaca, kalau ngaca, siapa dia? Ntar dia jawab, siapa dia? Wah, dia mau dibawa kemana nih tadi arahnya? Saya bingung. Sorry, Cinta. Tadi kan lu bilang lu pas remaja lu merasa tertekan. Emang lu bisa tertekan ya? Menurut gua kan lu pas lu muncul, lu udah kayak cantik. Terus lu kayaknya lu punya semua gitu loh menurut pandangan gue. Tapi emang lu pernah tertekan nih? Absolutely. I mean, aku selalu bingung kalau orang berpikir, apalagi di awal karir aku, mereka mikir aku punya segalanya, atau merasa cantik, merasa ini, merasa itu. Emang cantik. Thank you. Emang cantik. No, I was severely insecure. Pertama karena project-project yang aku lakukan, mau itu di musik atau di film, gak sesuai ekspektasi atau keinginan aku. Tapi wajar, aku masih kecil kan dulu. 13 tahun mau ngomong apa, you know what I mean? Kedua, aku digambarkan di media jauh dari siapa aku sebenarnya. Contohnya? Gitu. Contohnya. Menurut aku hal yang menyedihkan adalah bahwa masyarakat baru merasa bahwa aku cukup pintar atau memiliki intelligence setelah aku membuktikan bahwa aku bisa masuk sebuah universitas ranking tinggi di US. Sebelumnya mereka berpikir, oh ini hanya cewek Indo, like mixed race, blasteran yang emang beruntung karena mukanya blasteran jadi bisa sukses. Dan gak punya, you know, opini atau knowledge gitu. Itu lo rasain ya? Absolutely. Trial by media berarti ya? Because all people did was talk about my accent, you know? Iya banget, iya banget. Yang membuat aku sangat kecewa adalah zaman dulu media belum mempunyai kode etik di mana harusnya kalau anak di bawah 18 tahun, mereka nggak punya hak dong menulis artikel-artikel yang bukan dari sumber yang benar atau mengkutip aku, membuat kutipan bohongan dalam arti nggak nanya aku dan nggak keluar dari mulut aku. Langsung aja kan? That's not right. You can't do that to a minor, you know what I mean? Oh bisa dong kalau di Indonesia itu justru yang jualan. Iya dong. Tapi mereka nggak mengerti dampak mentalnya terhadap anak tersebut. Kayaknya dia emang nggak peduli deh. Tapi itu menunjukkan juga bagaimana terbelakangnya jurnalis pada saat itu. You know? Iya. Tapi gue ngerasa lu juga makin better dan better. Lu prove, lu lulus kuliah lu kuliah di mana sih? Columbia University. Lulus. And And then lu bikin banyak yayasan. Baru deh stigma-nya berubah ya. Tiba-tiba lu kayak, wah pinter. But isn't it sad bahwa society baru bisa mengapresiasi kita kalau kita
mampu membuktikan kepada mereka bahwa kita itu ABC. Like harusnya nggak gitu dong. Dan itu menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat judgmental. Banget. Dan mendapatkan satisfaction dari menjatuhkan orang lain. And that's sad. Like even you, I mean, for me, I love the person you are. Tapi aku yakin dulu awal-awal tatoan pasti gini. But you're actually a teddy bear. You're a sweet dad to Juan. Thanks, bro. And you're a loving husband. You know what I mean? Iya, itu ya mau gimana ya? Yeah. Indonesia, bro. Oke, terus gue mau ngomongnya deh. Lu kemarin abis dari Jember. Dalam rangka? Gini. Aku pengen tanya, kalau Onat buka social media, biasanya yang keluar di Explore atau FYP apa? Tete. Lah bener, tete. Joget-joget nggak penting. Berita-berita yang dikutip absurd. Pokoknya nggak penting deh, nggak pernah ada art atau orang lagi syuting film ini, orang lagi rekaman. Kalau kita nonton iNews di luar, kan mereka ngeliputnya emang orang yang kalau di sini kan, wah ini mau cerai, wah yang ini berantem, ngapain? Nah, well for me, yang keluar adalah iklan-iklan anak-anak yang kurang mampu, yayasan-yayasan yang butuh dana. Ya dan banyak fundraising platform. Karena aku cenderung setiap minggu mungkin 2-3 kali suka berdonasi kepada platform-platform itu untuk project-project atau orang-orang yang aku rasa benar-benar butuh bantuan. Tapi pada suatu hari, kira-kira sebulan yang lalu, aku ngeliat ada video seorang anak yang bernama Habib, di mana dia nangis karena dibully di sekolah karena sepatunya yang rusak, yang bawahnya tuh sole-nya udah lepas. Yang begini ya? Jadi dia pakai sepatu tuh benar-benar kaki yang nampak ke lantai, you know, sepatu tuh hanya hiasan di atas kaki gitu. Selain itu ayahnya udah meninggal dan ibunya jualan ubi 2.000 perak untuk 3 ubi, can you imagine? Dan kadang-kadang dia anaknya tuh segede gini, tapi kadang-kadang dia harus bantu ngangkat sampai struktur badannya tuh udah terdampak karena keberatan ngangkat. Dan saat itu aku ngomong ke manajer aku, I have to meet this child. I have to meet this child. Aku nggak bisa hanya berdonasi aja karena aku nggak tahu uangnya kemana. Akhirnya ada orang dari tim aku yang nyari, ternyata dia tinggal nggak jauh dari kota Jember. Saat kita melakukan riset, kita belajar bahwa ternyata ada 50 anak di daerah Jember yang memiliki latar belakang yang mirip dengan Habib. Terus mereka nanya, mau Habib aja atau mau yang lain? So aku mikir, karena aku mau ngasih mereka full attention, aku akan pilih 5 anak. Akhirnya aku ketemu 5 anak, Habib, Erna, Subhan, Fauzan, sama Reza. Aku datang ke Jember untuk 2 hari. Hari pertama aku ajak mereka lunch di restoran dan mereka belum pernah makan di restoran. Setelah itu aku ajak mereka belanja di salah satu department store. Aku beliin wardrobe baru semuanya. Setelah itu kita main di time zone arcade gitu. Dan mereka nggak pernah bisa main time zone. Mereka nggak pernah. Itu experience pertama buat mereka. Dan setelah itu kita ke supermarket dan beli semua perlengkapan sekolah, mainan, apapun snack yang mereka mau beli. Setelah itu 5 anak itu aku taruh di sebuah hotel di Jember yang bisa dibilang terbaik lah untuk Jember. Dan mereka belum pernah ke hotel? Belum pernah. Mereka bisa buka kartu hotel pakai kartu itu? I taught them, aku ajarin bagaimana. Dan besoknya mereka berenang, belum pernah berenang di kolam renang juga. Serius loh? Belum pernah. Kita breakfast bareng dan semuanya aku bukain rekening bank yang mereka nggak bisa sentuh sampai umur 17 tahun. Dan setiap bulan berkala aku masukin uang ke situ karena aku ingin mereka punya simpenan saat lulus high school nanti. Boleh untuk lanjut kuliah, boleh untuk memulai sebuah bisnis. Gitu. So, problemnya mereka apa intinya? Miskin, kekurangan uang? Sangat miskin dan ada beberapa yang tinggal di tempat sangat terpencil sampai harus lewat jurang untuk nyetir ke mereka. Gitu. Dan banyak dari mereka karena datang dari kota kecil di mana orang-orang nggak ngerti gimana mengatasi gangguan jiwa, masalah mental. Ada beberapa yang mamanya sendiri dipasung. Ntar lo. Jadi di antara 5 anak ini Habib and then who? Tadi Habib kan aku cerita. Habib. Reza nggak punya rumah. Reza nggak?
setiap hari dia dan mamanya harus numpang di rumah teman, numpang di yatim piatu untuk tidur. Berarti basically dia homeless. Homeless. Berarti dia nggak sekolah juga. Sekolah. Nggak tahu gimana tapi sekolah. Oke, and then? Subhan, ibunya kena stroke 3 tahun yang lalu dan baru aja, bless her soul, baru aja meninggal 3 hari yang lalu. Oke, sorry, oke. Dan ayahnya sedang kena masalah sehingga Subhannya yang dibully di sekolah. Karena dianggap mempunyai ayah yang gak bermoral, padahal bukan itu permasalahannya. Okay. Permasalahannya typical di kampung di mana orang memenjarakan satu sama lain karena mereka punya ego yang besar. And that's what makes me angry. Oke. Kalau Fauzan, ibunya dipasung karena memiliki gangguan jiwa. Dan aku gak yakin ayahnya di mana. Dan Erna, one of my favorites. Aduh, aku harus cerita soal Erna. Kenapa? Dia tinggal di situ Bondo. Jadi Bondowoso naik lagi. Ya tahu gue. Ya. Di mountainous area. Oke. Dan nggak ada listrik. Sumber air mereka harus jalan cari. Shit. Ke sekolah setiap hari 1 kilometer. Jalan kaki. Jalan kaki. Di sana nggak ada Grab atau Gojek. I wish, tapi uangnya. Oh iya, sorry. Yeah. Dan ayahnya sakit juga dipasung. Dia dibesarkan oleh nenek kakeknya yang nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Madura. Oke. Tapi yang bikin aku sangat kagum sama Erna adalah dia masih bisa senyum, masih bisa ketawa, masih bisa punya aura yang positif banget. Walaupun latar belakang dia menyedihkan banget. Oke. Dan aku baru posting ini di social media sih, tapi dari segala hal yang aku lakukan di tahun 2022 ini, yang bikin aku bahagia bukan series yang aku syuting, atau musik yang aku keluarkan, atau pendapatan yang aku dapatkan. Yeah. 2 hari yang aku habiskan di Jember adalah momen terbahagia aku tahun 2022. Oh iya? Yes. And I'm just so angry. I'm so angry at myself, at people, yang setelah melihat kondisi kehidupan mereka dan mereka bisa tersenyum masih, aku marah dengan diri aku sendiri dan orang-orang yang masih bisa komplain tentang hidup mereka. Oh, berarti itu change your mind ya? Gini bisa senyum ya? Iya, Zimbininya bisa senyum, kita galau atau depresi karena ya nggak jelas. Mungkin karena kita nggak happy dengan penampilan kita, mungkin karena kita takut dengan perkataan orang lain, mungkin karena AC di rumah kurang dingin. We complain about so much irrelevant. Ya. Tapi menurut lu itu salah siapa? Yang di Jember ini? Menurut lu ada sistem yang salah nggak? Of course. Who? The government? A lot of people. Okay. Itu kan yang lu samperin. Mas gue yang ngalamin itu gak cuma di Jember dong. Enggak. Kalau kita keliling. Itu hanya Jember. Aku yakin beratus ribu orang memiliki nasib yang sama. Siapa yang harus disalahin? Mas gue, apa yang salah? Yang disalahkan adalah orang-orang berkuasa yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan ingin mendapatkan benefit finansial untuk kebutuhan pribadi mereka. Dan juga orang-orang yang fokus kepada undang-undang dan juga hal-hal yang sebenarnya tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. They're the ones who need to be blamed because they're fucking selfish. Oh, thanks man, thanks. Itu poin, bagus banget. Mas gue kan, lu kan sangat tidak berkepentingan ya dalam rangka apa lu harus ke Jember dan membantu mereka. Lu kan actress gitu loh. Maksud gue harusnya ada orang yang di bidang itu yang harusnya responsibel dong. Iya. Nah, kenapa mereka nggak responsibel menurut lo ya? Karena saluran dana dimakan semua sama orang-orang yang selfish. Tapi kita nggak boleh hanya ngomong dan menyalahkan. Makanya orang-orang seperti aku, Onad, siapapun yang memiliki privilege secara finansial atau secara sosial, kita yang harus turun tangan dan memberikan contoh yang benar. Agar mudah-mudahan lama-kelamaan dengan konsistensi yang kita miliki, dengan aksi-aksi yang kita ambil, orang-orang yang berkuasa lah yang akan malu dan sadar they're not doing anything. It's everyday people that are doing something. Nice. Gitu. Lu tuh pinter ya.
Lu tuh pinter ya. Sama nih, gue punya last question sebelum gue masuk ke opini ya. Oke. Lu tuh selalu menggembar-gemborkan soal kesetaraan gender. Iya. Sebelum episode ini gue pernah ngomong sama bintang tamu ya. Kayaknya lu tahu siapa. Pokoknya kita tahu lah ya. Dia tidak setuju. Gak bisa. Cewek sama cowok tetap beda. Of course they're different. In everything. Maksud gue gak cuman cewek cowok. Masalah gaji, masalah kesetaraan. Pas gue baca komennya, banyak juga loh orang yang nggak setuju juga. Emang cowok itu lebih di atas. Cewek yang nggak akan pernah bisa di atas. Terima itu. Iya bener. Gue baca komennya, bener tuh. Emang cewek bisa ngangkat-ngangkat bangunan. Emang cewek bisa benerin genteng mau. Gitu katanya. Gini katanya ya. Ya. Katanya ya. Iya, gue baca komen, oh gitu ya. Here's the thing. What? Sebelum ngomong, dan ini kebiasaan masyarakat kita juga, sebelum ngomong, cari tahu dulu inti dari pembahasan yang mau dibahas atau dikritik. Kesetaraan gender artinya bukan bahwa laki-laki dan perempuan setara dari segi fisik atau lain sebagainya. That's not what it means. Kesetaraan gender adalah perjuangan kita sebagai perempuan untuk mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Dan itu sangat make sense. Perempuan manusia bukan? Laki-laki manusia. So sebagai manusia, kita seharusnya di mata hukum, di mata masyarakat mempunyai hak yang sama. Emang ada hak yang nggak sama menurut lo? Yeah. Like what? In many ways. What? Okay, let's say kita berdua adalah CEO ya. Okay. Sebuah perusahaan yang besar. Okay. Kita lulus dari kampus yang sama. Okay. Ya, dan secara GPA pun let's say we're equal. Okay. It's very likely that you will get higher pay than me. Padahal kita sama loh kualifikasinya. Oke. Lo menemukan itu terjadi di Indonesia? Oh yeah, of course. Oke. Of course. Itu satu. Makanya untuk melawan itu di kantor aku mayoritas dari staff aku perempuan and they're all badass. Oh lo konsisten ya? Sampai di kantor lo juga kebanyakan perempuan? So the guys have to bow down. Oh gitu? Oke, tapi tunggu. Ini harus didengar ya. Aku sangat setuju bahwa mayoritas laki-laki jauh lebih kuat daripada perempuan. Emang kita nggak bisa ngangkat batu besar, cowok lebih bisa. Bisa dong, oke. You know, and aku sangat setuju bahwa kalau kita bicara kodrat ya, kodrat itu artinya kodrat itu artinya kemampuan fisik kita secara evolusi. Oke. Perempuan emang kodratnya melahirkan, punya anak dan melahirkan. Betul. Memang. Tapi sebagai manusia, kita sebagai perempuan punya hak untuk tidak mau punya anak atau tidak mau menikah. Okay. Itu hak aku dong sebagai manusia. Sama laki-laki juga kalau nggak mau menikah, is someone gonna force you? Oh, get married, dude. Yeah. Nobody's gonna force you, right? Ya. So, yang kita perjuangkan, dan makanya aku juga kurang setuju kadang-kadang dengan bagaimana orang mendefinisikan feminism. Karena feminism itu ada dalam sebuah spektrum juga. Ada hardcore feminists, ada feminist tipe lain juga. What I'm fighting for isn't for, yang aku perjuangkan adalah bukanlah untuk manusia-manusia atau orang-orang mengatakan perempuan itu setara dengan laki dalam segala hal. No. Bukan itu, no. Oke. Yang aku perjuangkan adalah agar perempuan memiliki hak yang setara sebagai manusia seperti laki-laki, dalam arti bisa memilih arah hidup sendiri, bisa memilih jalan hidup sendiri, bisa memimpin hidup sendiri, dan bisa diberdayakan cara berpikirnya agar sadar bahwa kita tidak tergantung dengan siapapun. Kalau, Tuhan mengizinkan dan, fate, the universe mengizinkan, kalau seorang perempuan mau sekolah, S1, S2, PhD, dan selamanya mengabdikan kehidupannya terhadap misalnya science, they can do that. Nggak merugikan orang lain kok. Kenapa orang-orang harus ikut campur ke dalam pilihan hidup kita? It doesn't benefit you. Tapi kan biasanya kalau di Indo emang begitu. When you get married, ikutin ya kata suami. No work, padahal dia pintar. Gak boleh kerja, di rumah aja. Kan emang begitu. And it's a cultural problem. Is it problem? I think so. Okay, I take that back. Awas lo netizens potong-potong.
itu hanyalah sebuah masalah jika itu di luar kemauan perempuan tersebut atau orang tersebut. Karena Oke. lagi-lagi, berarti hak mereka sebagai manusia, hak mereka untuk memilih diambil dari mereka. Oke. Tapi kalau perempuan tersebut bilang, oke, it's okay, aku nggak apa-apa kok suami aku ngatur ini. If she wants that, it's fine. Fine dong. Totally fine. Iya, iya, iya. 100%. Ya. Tapi kalau perempuan itu terpaksa atau dipaksa atau diancam, that's a problem. That's a human rights issue. Banyak gak menurut lo perempuan di Indonesia? Yes. Pengalaman di kacamata lu walaupun lu gak pakai kacamata ya. Banyak kayak lu ngeliat, ih sayang banget deh. Gara-gara culture-nya begini, dia jadi gak kemana-mana, padahal pinter. Yes and no. Seperti aku bilang tadi, ada yang karena budaya yang latar belakang budaya mereka merasa mereka harus melakukannya. Ya. Ada yang begitu. Ya. Tapi ada juga yang nggak sadar bahwa mereka memiliki pilihan lain karena dari kecil mereka udah didikte cara berpikirnya untuk merasa bahwa hidup itu hanya let's say sekolah sampai SMA and then menikah and then punya anak and then berkeluarga. Oke. And again, I'm not trying to blame anyone. Cuman at least sebagai negara yang demokratis, give your people, berikanlah pendudukmu kesempatan untuk menyadari potensi hidup mereka. Ya. That's all I'm saying. Tapi Okay. kalau at the end of the day, setelah mereka menyadari potensi hidup mereka, mereka tetap milihnya mau hidup sesuai persepsi budaya mereka atau latar belakang mereka. It's up to them. Ya. As I said, everybody has a choice. Oke. Semua orang memiliki pilihan. Gitu. Nice bro. Yeah. Nice bro.